Pemirsa, meski telah dirumuskan sejak tahun 2012, rancangan Undang-Undang Data Pribadi belum tuntas diundangkan. Padahal teknologi internet terus berkembang dan pergaulan manusia di dunia maya tak terbendung. Sementara juga keamanan data pribadi belum terjamin. Lama ditunggu publik, akhirnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kembali masuk daftar pembahasan prioritas tahun 2021. Awal pekan ini, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Adgas menyampaikan RUU PDP akan dibahas bersama 33 RUU lainnya dalam masa sidang mulai Maret 2021. Jika melihat kembali ke sejarahnya, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini adalah aturan hukum inisiatif pemerintah. Pemerintah sudah membahasnya sejak tahun 2012 silam. 8 tahun kemudian atau Februari 2020, Presiden Joko Widodo mengirim surpres meminta DPR untuk mulai membahasnya dan mengundangkannya. Akan tetapi, setahun berselang, DPR juga belum selesai membahas, meski Komisi 1 sudah membentuk panitia kerja RUU PDP. Filosofi dasar rancangan Undang-Undang PDP ini adalah bagaimana negara melindungi individu dan hak asasi manusia di dunia yang bergerak digital saat ini. Pada Maret 2021, Menkominfo Johnny G. Plate juga sependapat bahwa rancangan undang-undang sangat penting melindungi keamanan data warga negara dalam kerjasama internasional. Dari banyak negara di ASEAN, Indonesia salah satu yang tentu diharapkan untuk dapat segera menyelesaikan Undang-Undang PDP atau yang disebut dengan General Data Protection Regulations untuk memastikan pelindungan data masyarakat secara khusus pergerakan data lintas batas negara. Ya, teknologi internet terus berkembang dan masyarakat dunia sudah semakin akrab dengan dunia digital. Bahkan, momentum pandemi seolah mempercepat kehidupan manusia ke ekosistem digital. Terhadap isu cross-border data flow dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Principle of lawfulness, principle of fairness, principle of transparency, dan principle of reciprocity. Yang terpenting, prinsip kedaulatan serta keamanan data sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu hadirin serta rekan-rekan media sekalian, tujuan utama percepatan transformasi digital dilakukan di Indonesia adalah agar manfaat besar dari perkembangan sektor TIK dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, menjadi pertanyaan penting, seberapa besar tekad pemerintah dan DPR menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahas kapan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini akan selesai, kami mengundang Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya. Kita bergabung bersama Pak Sami dan juga Bung Willy. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, Pak Sami dan juga Bung Willy, terima kasih sudah bergabung bersama Metro Pagi Prime Time. Boleh saya mengkonfirmasi ke Pak Sami dulu, Bapak, ini langsung saja pada pertanyaan, kapan target ini akan selesai ketika mungkin pembahasannya sudah dari tahun 2012 dan apa yang menjadi kendala, Pak Sami? Ya, karena substansi sebenarnya nggak ada kendala, tapi substansinya memang banyak sekali dan berat-berat. Ini perlu kebijakan politik. Jadi kami terima kasih sudah masuk kembali di Prolegnas, dan dalam waktu dekat ini pastinya kami akan diundang untuk menuntaskan rancangan ini. Kita harapkan bisa selesai di mana namanya di halo, masih dengar suara saya? Ya, jadi masih kita harapkan bisa selesai di masa sidang ini. Kalaupun tidak ya bisa paling tidak pembahasannya tuntas di masa sidang ini. Semua substansi yang harus dibahas kita tuntaskan di masa sidang ini. Itu harapan dari pemerintah. Oke, kalau Bung Willy sendiri sebagai institusi DPR yang dulu juga dipertanyakan kenapa ini belum selesai, kalau dari sudut pandang parlemen seperti apa? Iya, Yohana. Memang sudah beberapa kali diperpanjang ini ya pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ini.
Tadi yang harus kita luruskan adalah surat presiden itu masuk 24 Januari 2020 ke DPR. Nah, DPR sendiri, khususnya Komisi 1 dalam hal ini yang membahas perlindungan data pribadi ini, baru membentuk panja itu tanggal 1 September ya. Jadi memang sudah diperpanjang beberapa kali karena dalam hal ini banyak sekali alasan yang dikemukakan dalam setiap bamus oleh teman-teman di Komisi 1 ya. Salah satunya adalah bagaimana tidak bisa optimal karena pandemi. Terus ada beberapa topik yang butuh pendalaman secara serius tentang subjek data, tentang keberadaan lembaga independen atau dimatiin harus enggak? Menangani khusus tentang pertikaian data, perlindungan data, dan di mana data itu sendiri akan dikelola. Nah, dalam draft oleh pemerintah itu kan di bawah Kominfo, sementara teman-teman di Panja pernah berkonsultasi dengan Kementerian Kemenpan RB, itu mereka lebih cenderung untuk adanya sebuah lembaga independen sebagai wasit lah, quote unquote bahasa mereka. Jadi memang sampai sejauh ini kami dapat laporan dari Panja itu baru sampai pasal 14 begitu. Jadi kemarin dengan disahkannya prolegnas prioritas itu kami tentu berharap Komisi 1 secepatnya menyelesaikan ini dengan target bahwa masa sidang ini diharapkan sudah selesai, tapi kita tahu bahwa pengelolaan perlindungan data ini juga tidak mudah di tengah perkembangan dunia internet yang begitu sangat masif, apalagi kita sudah menyangkut masalah subjek data itu sendiri. Seperti apa Anda melihat poin-poin dari jaminan keamanan yang memang sudah ditawarkan dalam RUU ini? Ya, tentu ini sangat mendesak, Yohana, apalagi di tengah pandemi. Ya, kita tahu perlindungan data pribadi ini cuma kita yang belum memiliki undang-undangnya. Bagaimana ini kan kita hidup di era 4.0 katanya, digital age, era digital. Ini perlindungan data pribadi ini kan hak yang elementer, hak azazi, privacy yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar bahkan, dan ini menjadi sebuah bentuk proteksi terhadap dark side of internet. Kan kita hidup di Internet of Things kan, maka kemudian ini undang-undang yang melindungi dark side-nya gitu. Jadi sangat mendesak dan tentu kami mengharapkan secepatnya bisa diselesaikan oleh Panja Komisi 1, lalu kemudian baru akan diharmonisasi di Balik. Jadi tahapannya kalau masa sidang ini akan berakhir tanggal 9 April, Yohana, kelihatannya agak belum bisa dalam masa sidang ini. Nah, tentu ini kemudian juga tergantung oleh pimpinan DPR ya, yang akan, karena ini sudah 3 kali diperpanjang sebenarnya untuk pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau mendesak, sangat mendesak sekali. Bahkan ini juga paket dari undang-undang tadi disampaikan di dalam VT sebelumnya, kita benar-benar membutuhkan undang-undang ini samping beberapa undang-undang yang lain yang saling berkaitan untuk perlindungan data dan bagaimana membuat sebuah situasi dalam pengaturan era digital ini. Baik. Nah, Pak Semi, bagaimana terkait dengan koordinasi dari pemerintah dengan DPR sendiri? Apakah ada kesulitan atau memang sulit sebenarnya berkomunikasi untuk membahas ini dengan pihak DPR untuk mempercepat proses undang-undang ini bisa segera disahkan? Ya, ini kami sudah melakukan beberapa pendekatan memang untuk bagaimana nanti mekanisme pembahasannya sudah dibahas. Jadi diharapkan memang atau apakah bisa selesai, tapi paling tidak isu-isu krusial itu bisa selesai di dalam pembahasan di masa sidang ini. Sebenarnya jadi ada beberapa, tapi kita sudah ada beberapa rumusan juga yang kita akan tawarkan ke DPR. Ini kan adalah pembahasan ya, negosiasi. Tadi waktu kalau pemerintah mintain kenapa harus dibawa pemerintah, karena siapa tanggung jawabnya? Kenapa badan ini harus dibawa pemerintah? Tanggung jawabnya dibawa apa? Kalau memang DPR berpikir, oke, ini bisa dibawa DPR ya silakan. Tapi siapa bertanggung jawabnya? Kan kita punya trias politika, apakah ini yudikatif, legislatif, atau eksekutif penanggung jawabnya. Kalau tentang independensi itu kan dari tata cara menjalankan
roda organisasinya. Nah itu bisa juga diatur don'ts-nya yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi oleh badan ataupun apapun nanti bentuknya yang dibawa pemerintah ini apa. Nah ini saya rasa itu yang kami ingin kedepankan, karena kami ingin tahu siapa yang menjadi tanggung jawab. Jangan sampai nanti ada masalah, pemerintah disalahkan, tapi kita tidak bisa punya tangan untuk menata itu. Baik, siapa yang akan bertanggung jawab, dan pertanyaan selanjutnya, jika pun nanti sudah disahkan, seperti apa nanti pengawasan dan juga jaminan keamanannya, kita akan langsung membahasnya nanti seusai jeda. Tetaplah bersama Metro Pagi Prime Time. Ya pemirsa, masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time, masih bersama dengan Pak Semi dan juga dengan Bung Willy Aditya yang berbincang terkait dengan RUU Perlindungan Data. Masih dengan Pak Semi dan juga Bung Willy, saya ingin menanyakan hal yang sama. Yang pasti dari isi atau konten dari RUU ini ada beberapa poin yang memang mendasar. Bagaimana kemudian jaminan terkait dengan pemenuhan hak pemilik data sendiri, kemudian bagaimana jangka waktu bagi pengelola data untuk memperbaiki sistem jika terjadi kebocoran, dan juga perlindungan kepada pemilik data dalam peristiwa kebocoran itu sendiri. Nah, dari Pak Semi, seperti apa sih sebenarnya jaminan ini benar-benar bisa kemudian memenuhi hak asasi dari subjek data itu sendiri, kalau pada akhirnya tadi Bapak sampaikan siapa yang nanti akan bertanggung jawab. Nah, siapa nanti jika mungkin terjadi kendala-kendala seperti pada poin-poin itu, Pak, tidak sesuai yang diharapkan. Silahkan, Pak. Ya, jadi pertama bahwa di RUU ini pengakuan hak dari subjek data itu dideklarasikan. Jadi haknya apa saja, bahwa dia berhak untuk apa saja. Habis itu juga diberikan kewajiban bagi orang yang mengendalikan data saya, karena kan data saya sebagai subjek data akan ada di mana-mana, karena saya melakukan aktivitas saya di ruang digital. Bagi siapapun yang mengendalikan data saya, karena saya berikan mandatnya, mamanya, atau kasih konsen, dia hanya boleh menggunakan untuk tujuan yang disepakati. Contohnya saya bertransaksi di sebuah marketplace, data saya pasti akan ada di marketplace, dan juga akan ada di merchant yang tempat saya membeli, dan juga akan ada di logistik yang akan mengirimkan barangnya, dan akan ada juga di sistem pembayaran yang saya menggunakan untuk pembayarannya. Jadi ada satu transaksi aja 4 institusi, tapi setiap institusinya hanya boleh menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Contohnya data saya untuk logistik, hanya untuk mengirim barang ke tempat saya, dia tidak boleh memanfaatkan lebih dari itu. Nah ini yang kita jaminkan dari. Kalau apabila terjadi kebocoran, apa yang pertama dia harus memberitahu kepada subjek data apa saja data yang bocor. Nah pastinya habis itu ada ketentuan yang akan yang akan dilakukan investigasi, ada denda administratif yang sangat besar juga, dan kalau ini memang ada kesengajaan atau ada unsur kejahatannya atau ada pidananya. Itu kira-kira cara melindunginya. Nah, siapa yang ini memang harus ada otoritas. Nah, otoritas ini sebenarnya yang pemerintah tawarkan adalah di bawah pemerintah. Tapi kan pemerintah juga tidak bisa sewenang-wenang, kan pemerintah juga diawasi oleh DPR. Kan kapan saja kita, kalau apalagi dari Kominfo mamanya, kan bisa dipanggil kapan saja oleh Komisi 1 apabila ada masalah umpamanya. Atau ada masalah lah mamanya. Jadi dan masyarakat pun bisa memantau atau mengawasi. Jadi tidak perlu tahu. Jadi yang penting adalah tata kelola dari badan-badan ini yang perlu dipertegas di dalam undang-undang atau rancangan undang-undang ini. Jadi don'ts-nya. Jadi bagaimana cara beroperasinya yang penting. Baik, saya nanti ingin memperjelas soal pengawasan itu. Kita ke Bung Willy dulu. Bung Willy, bagaimana menurut Anda? Apa yang benar-benar menjadi sorotan bagi Anda pribadi ketika melihat tadi terkait dengan hak pemenuhan dari subjek data sendiri terkait perlindungan dari peretasan ataupun menjadi kendala-kendala dari pelaksanaannya, apa yang menurut Anda perlu benar-benar dikoreksi atau mungkin diperhatikan dari poin-poin dari RUU ini? Ada 2 poin penting, Yohana. Pertama tentang subjek data, kita sudah sepakat ya, bukan menggunakan istilah pemilik data. Nah, subjek data ini ada 2 hal. Ada data yang formil atau data yang dynamic namanya. Nah, konteksnya itu kemudian harus dilihat di dalam 2 ranah. Bahwasanya pengelolaan itu harus lebih mengcover 2 area itu. Bahkan kemarin juga sempat kita bahas tentang biometric data ya. Nah, selama ini kan KTP kita
KTP elektronik itu sudah menggunakan data biometrik. Ya. Nah, dalam hal itu kemudian gini, data pribadi ini kan menjadi sangat bukan hanya krusial, dia yang menggerakkan digital age ini, dia menggerakkan era digital ini, dia menggerakkan industri 4.0 itu. Maka kemudian tidak salah orang mengatakan dia seperti batu bara dan minyak bumi gitu. Nah, ketika kita berpikir seperti itu, abuse of power dalam penggunaan data itu dilakukan oleh dua ranah sekaligus. Dia dilakukan oleh state dan corporate secara langsung. Maka kemudian kalau kita belajar kepada beberapa negara, misalnya kayak EU, GDPR, itu memang ada lembaga independen yang mengatur biar tidak kemudian pemerintah atau dalam hal ini negara melakukan penyalahgunaan terhadap data warga negara. Dan kemudian korporasi juga tidak menyalahgunakan data itu, walaupun faktualnya data itu seringkali disalahgunakan. Nah, kenapa? Karena dia memiliki fungsi adjudikasi, tidak hanya pengawasan terhadap data, tapi ketika terjadi sengketa, dia langsung kemudian bisa memberikan fungsi-fungsi adjudikasi. Apa yang sedang dielaborasi oleh teman-teman di Komisi 1, misalnya, apakah kemudian ketika dia memiliki fungsi adjudikasi, apakah itu bisa di bawah Komisi Yudisial? Bisa jadi. Atau di beberapa negara yang parlementer itu di bawah DPR-nya langsung, Yohana. Nah, dalam konteks ini lagi butuh seperti yang dibahas oleh Bung Semi tadi, kita butuh pendalaman biar kemudian apa? Karena biar kita tidak keluar DPR itu perspektifnya holistik ya. Semua dipertimbangkan biar kita tidak terjebak. Gimana ya, Nan? Ya, dengan apa yang disampaikan Bung Willy, sedikit saja Bung Willy, memang masih banyak hal yang perlu memang digodok ya pendalamannya. Tapi target masa sidang ini selesai, kira-kira akan seperti apa? Bisa tercapai menurut Anda? Bisa diimplementasikan? Kalau masa sidang ini sangat pendek, sangat 9 April sudah selesai. Nah, nanti kemudian mungkin Pak Menteri dan tim dari Kominfo juga kemudian harus membuat gini. Ketika dia mentok di area-area formal, maka kemudian ada negosiasi yang perlu dibangun secara kultural, itu yang kemudian bisa kita optimalkan. Solusi jadi alternatif, ketika masa reses bisa kemudian dioptimalkan sebagai bentuk penyelesaian Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini. Baik, terima kasih Bung Willy. Pak Semi, seperti apa ini Pak untuk mendorong bahwa target penyelesaian dari RUU ini akan selesai di masa sidang? Ya, kalau saya rasa bisa, kenapa yang krusial yang tadi dibicarakan adalah bagi siapa sih sebenarnya badan otoritanya. Nah, memang kita ada beberapa kajian juga, nanti kita akan sajikan di DPR dengan pertimbangan. Karena sebenarnya terkait otoritas perlindungan data pribadi ini tiap-tiap negara berbeda-beda. Kalau kita lihat negara tetangga kita kan yang sudah ada ini kan di ASEAN itu ada 4, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura. Nah, ini kalau kita ada, kita yang kelima. Nah, itu memang kalau dibandingkan dengan Eropa juga berbeda. Tiap-tiap negara punya berbeda. Tadi kalau memang kita parlementer, ya boleh kita di bawah parlemen namanya. Nah, ini kita tawarkan adalah bagaimana yang nama independensi itu bukan dari badannya itu sendiri, tapi bagaimana badan ini menjalankan fungsi dan tugasnya. Nah, itu bisa diatur di undang-undang, sebenarnya di dalam undang-undang. Oke. Dengan apa namanya konten dan juga poin yang sangat substansial itu ya harusnya memang benar-benar perlu digodok dan tidak bisa terburu-buru atau terlalu cepat ya Pak ya? Ya, gini, jadi kalau substansi yang lainnya saya rasa diskusinya dengan DPR sangat baik dan semuanya juga sangat baik. Tapi memang ada pandangan-pandangan, kan DPR juga mendapat masukan dari masyarakat. Nah, ini kita akan mempertahankan kita akan menyajikan argumentasi kita dan bagaimana tata kelolanya. Memang ada beberapa hal yang kurang jelas, nanti kita akan perjelas. Baik. Jadi namanya perubahan dalam diskusi itu terbuka apabila memang ada kesepakatan. Baik. Jadi yang lainnya sih saya rasa substansi yang lainnya sudah mencapai titik temunya. Kita bagaimana ini melakukan pendekatan baru, bagaimana sih badan otoritasnya ini atau bentuknya bagaimana, ini saya rasa perlu beberapa kali pertemuan, mudah-mudahan bisa diselesaikan.
Baik, semoga dengan ini baik pemerintah maupun juga DPR lebih kompak lagi dan lebih mempermudah komunikasi untuk mewujudkan tercapainya target dari penyelesaian RUU ini. Terima kasih untuk Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, dan Bung Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI untuk waktunya bersama kami. Selamat pagi.